Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, teman-teman sekalian dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Tuhfatul Ushbiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Nah, kita sudah sampai pada aqsamul i'rab atau jenis-jenis i'rabnya, di mana sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan pengertian i'rab dan juga bina. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis i'rab. Ya, ini masih bagian daripada bab i'rab dan bina, ya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kami bacakan. Qala musannifu wal muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wad daraini amin. Aqsamul i'rab. Nah, jenis-jenis i'rab. Qala al-musannifu, ini matan jurumiyah, wa aqsamuhu arba'atun. Nah, jadi i'rab itu ada 4 jenisnya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama rafa, nasab, khafad dan jazm. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka bagi isim itu rafa, nasab, khafad dan tidak ada jazm pada isim. Jadi isim itu tidak ada jazmnya, atau jazm tidak terjadi pada isim. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Adapun bagi fi'il, ya, itu rafa, nasab dan jazm, wala khafdu fiha, dan khafad tidak terjadi pada fi'il. Nah, aqulu, ini syarahnya, aqsamul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Ya, bahwasanya jenis-jenis i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il secara keseluruhan itu ada 4. La khamisa laha, tidak ada yang kelima padanya. Bittifakin nuhati, menurut kesepakatan para ulama nahwu. Al-awwalu ar-rafa, maka yang pertama ini rafa. Wa huwa lughatan al-ulu wartifa wal irtifa, dan dia secara bahasa adalah tinggi, ya, adalah tinggi. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Adapun secara istilah, rafa ini adalah perubahan yang dikhususkan, ya, di mana ciri perubahan tersebut adalah dhammah. Jadi ketika sebuah kata itu berkedudukan rafa, maka cirinya bahwa dia berkedudukan rafa adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah. Wa ma naba anha, dan apa yang menggantikan dhammah. Wa sayati dzikru ma yanubu anha qariban insyaallah taala. Adapun penyebutan tentang pengganti ini, pengganti dhammah ini akan disebutkan di bab yang lain insyaallah. Ya. Wa yakunu ar-raf'u fil asma'i wa yakunu ar-raf'u fil ismi wal fi'il mudhari. Ya. Dan rafa ini itu terjadi pada isim dan juga pada fi'il mudhari. Nahu yuzakiru al-mujtahidu durusahu. Yuzakiru al-mujtahidu durusahu. Wa qawluhu ta'ala yamhaqullahu ar-riba. Fakullu min yuzakiru wa yamhaku fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka kata yuzakiru dan kata yamhaku adalah fi'il mudhari yang kedudukannya adalah marfu'. Kedudukannya adalah marfu' atau rafa. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kenapa bisa kedudukannya rafa? Karena kosong daripada amil-amil yang menasabkan dan amil-amil yang menjazamkan. Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan tanda rafa'nya itu adalah dhammah yang nampak ala akhirih, di atas huruf akhirnya. Ya kan, kalau kita perhatikan kata yuzakiru dan kata yamhaku, di atas huruf ra dhammah, di atas huruf qaf juga dhammah. Wa kullu minal mujtahidu wa lafzil jalalati Allahu fa'ilun marfu'un. Dan kata al-mujtahidu dan lafaz jalalah Allah adalah fa'il yang kedudukannya adalah marfu atau rafa.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan tanda rafa'nya, tanda bahwa kedudukannya adalah rafa, adalah dhammah yang nampak di atas huruf akhirnya. Kita lihat al-mujtahidu, huruf dalnya dhammah. Kita lihat lafaz Allahu, huruf hanya juga dhammah. Itu yang pertama ya. Jenis yang pertama adalah rafa. Nah, jenis yang kedua nasab. Wa huwa lughatan, nasab secara bahasa al-istiqamatu adalah istiqamah. Istiqamah ya, berarti tegak atau lurus. Wastilahan taghyirun maksusun alamatuhu al-fathatu. Ya, secara istilah dia adalah perubahan yang dikhususkan dengan cirinya adalah fathah. Ya, cirinya adalah fathah. Wa manaba anha, dan apa yang menggantikan fathah. Ya, jadi ketika sebuah kata berkedudukan nasab atau mansub, maka ciri utamanya adalah fathah. Harokat akhirnya adalah fathah. Dan apa yang menggantikan fathah. Nah, dan penggantinya, fathah dan penggantinya. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'lil mudhari. Ya, dan kedudukan nasab ini juga terjadi pada isim dan juga pada fi'il mudhari. Nahu lan uhmila al-wajiba. Lan uhmila al-wajiba wa quluhu ta'ala lan nu'jizallaha. Fakullu min uhmila wa na'jaza fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari. Mansubun yang kedudukannya adalah nasab, bilan, amilnya adalah lan. Ya, jadi ketika fi'il mudhari bertemu dengan lan, maka kedudukannya adalah nasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, adalah fathah yang fathah itu nampak di atas huruf akhirnya. Ya, kita lihat kata uhmila, huruf lamnya fathah. Ya, nu'jiza, huruf zanya fathah. Ya. Wa kullu minal wajiba wa lafdhul jalalati Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan kata al-wajiba dan juga kata Allah adalah maf'ulun bih. Kedudukannya adalah mansub atau nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di atas huruf akhirnya. Kita lihat al-wajibah, huruf ba-nya ini fathah. Kita lihat Allah, huruf ha-nya fathah juga. Itu jenis i'rab yang kedua. Sekarang jenis i'rab yang ketiga, al-khafdu wa huwa lughatan diddul irtifa'i wa huwa tasafful. Ya, khafat ini kebalikan daripada irtifa, kebalikan daripada tinggi atau di atas, yaitu tasafful, rendah atau di bawah. Wastilahan taghyirun maksusun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Dan secara istilah, khafat ini adalah perubahan yang dikhususkan dengan ciri utamanya adalah kasroh dan pengganti kasroh. Ya, pengganti kasroh. Jadi sebuah kata apabila kedudukannya adalah khafat, makhfud, maka tandanya adalah kasroh secara umum. Wala yakunu illa fil ismi. Dan menariknya khafat ini itu terjadi hanya pada isim. Adapun fi'il, ya, tidak memiliki kedudukan khafat, atau khafat tidak terjadi pada fi'il. Nahu marartu bi Zaidin, contoh katanya marartu bi Zaidin. Wa qauluhu ta'ala aminu billahi. Fakullu min Zaidin wa lafzil jalalati Allahi, maka setiap daripada kata Zaid dan juga kata Allahi makhfudun adalah sebuah kata yang berkedudukan khafat. Bil ba'i, amilnya adalah ba, yang menjadikan dia khafat adalah ba. Jadi ba ini ketika bersambung pada fi'il, ketika bertemu atau bersambung pada isim, maka kedudukan isim itu adalah apa? Adalah khafat, makhfud. Wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan cirinya atau tanda khafatnya, tanda bahwa kata itu berkedudukan khafat adalah kasroh, yang dimana kasroh ini nampak di atas huruf akhirnya atau di bawah huruf akhirnya. Jadi kita lihat huruf dal kasroh pada kata Zaid, kita lihat huruf ha pada kata Allah juga kasroh. Ini merupakan tanda bahwa keduanya berkedudukan khafat. Keduanya berkedudukan khafat. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi al-jazmu. Nah, jenis i'rab yang keempat adalah jazm.
Wa huwa lughatan al-qat'u. Secara bahasa jazm itu adalah al-qat'u, memotong atau memutuskan sesuatu. Wastilahan, adapun secara istilah, taghyirun maksusun alamatuhu as-sukun wa ma naba anha. Secara istilah, jazm ini adalah perubahan yang dikhususkan dengan alamat sukun, dengan ciri utamanya adalah sukun, ya, dan yang menggantikan sukun. Wala yakunu illa fil fi'li. Nah, ini menariknya, jazm ini hanya terjadi pada fi'il dan tidak terjadi pada isim. Contoh, la tashtaghil bi ghairin nafi', wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah, la tusyrik billah. Fakulu min tashtaghil wa tusyrik, maka setiap kata daripada kata tashtaghil dan kata wa tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun, adalah fi'il mudhari yang kedudukannya adalah jazm bila dengan huruf la. Jadi huruf la ini, ya, huruf la, kita lihat lagi keterangannya, la an-nahiyah. Jadi la nahiyah atau la yang bermakna larangan. Jadi ketika la yang bermakna larangan ini bertemu dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu kedudukannya adalah jazm, ya, di mana ciri utamanya adalah sukun. Nah, wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih, dan ciri jazmnya, tanda bahwa kata itu berkedudukan jazm adalah sukun yang nampak di atas huruf akhirnya. Kita lihat kata tashtaghil, huruf lamnya sukun, dan juga tusyrik, huruf kafnya sukun. Ya, wa ulima mimma taqaddam, dari yang di atas ini, ya, dari yang telah lalu kita ketahui bahwa anna hadhil aqsam, bahwasanya pembagian yang empat ini, anna hadhil aqsam al-arba'ata, bahwasanya pembagian isim yang empat ini, pembagian i'rab yang empat ini, ya, turja'u fil haqiqati ila qismain, ya, dikembalikan pada hakikatnya itu, ya, terbagi ke dalam dua bagian secara garis besarnya. Qismun mushtarikun atau mushtarakun bainal asma'i wal af'ali wa huwa raf'u wan nasbu. Di mana jenis pertama yaitu jenis atau tanda yang jenis i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il. Dan dia adalah rafa' dan nasab. Wa qismun mukhtasun bi ahadihima, dan jenis yang dikhususkan pada salah satu di antara keduanya. Wa huwa al-khafdu fil asma, dan dia khafat yang hanya khusus pada isim saja. Wal jazmu fil af'al, dan jazm yang khusus pada fi'il saja, ya. Nah, itu demikian yang berkaitan dengan jenis-jenis i'rab. Ya, jadi tidak perlu penjelasan panjang lebar, karena insyaallah syarah yang dibawakan oleh Syekh insyaallah sudah amat sangat jelas. Adapun kesempatan berikutnya insyaallah kita akan mulai bahas terkait dengan tanda-tanda daripada setiap jenis ini. Tanda daripada rafa selain dhammah apa, tanda nasab selain fathah apa, tanda khafat selain kasrah apa, dan tanda jazm selain sukun itu apa. Nanti kita akan bahas di video berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.